Jangan buru-buru, gini cara manajer pemasaran mengambil keputusan. Yang pertama, kecepatan dan akurasi. Dua hal ini saling bersinergi. Manajemen pemasaran, akurasi memastikan bahwa keputusan yang kita ambil berdasarkan data dan analisis yang tepat. Sementara kecepatan memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar. Misalnya kita mau launching produk ini, kita butuh akurasi data. Kira-kira siapa nih yang bakal beli joystick ini? Untuk kecepatan, sebagai manajer pemasaran, kita bisa menggunakan alat otomatis untuk meluncurkan kampanye dengan cepat. Kombinasi antara akurasi dan kecepatan ini sangat memungkinkan perusahaan memaksimalkan dampak kampanye, namun tetap responsif terhadap perubahan pasar. Yang kedua, teman-teman bisa buat decision matrix, kayak ngaku, contohnya kayak di atas ini. Kita mau memasarkan sebuah jasa foto. Berikut di tabel sebelah kiri, ini ada opsi kira-kira kita bisa iklankan jasa foto ini kemana aja. Memilih brosur, social media ads, billboard, television advertising. Kemudian kita tulis nih pertimbangannya apa aja. Di sini aku tulis ada cost, biaya, terus ada jangkauan, seberapa luas sih jangkauannya. Kemudian ada efektivitas iklan, seberapa efektif iklan ini itu sampai ke target pasarnya kita. Terus ini kasih range-nya 1 sampai 5. Jadi kalau satu dia kurang, semakin kelima dia tuh semakin baik ya. Misalnya nih, kayak di brosur aku kasih cost 5. Kenapa? Karena kalau cetak brosur ini murah ya teman-teman. Kayak mungkin 200.000, 400.000 udah jadi tuh brosur katalog yang cakep banget ya. Karena harganya affordable ya. Tapi kalau di social media ads, ini sebenarnya nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu murah ya teman-teman. Jadi kayak dia di tengah-tengah. So aku kasih 3. Untuk billboard ya, itu pastinya mahal banget, bisa sampai ratusan juta ya harga billboard itu. So, aku kasih nilai 2 karena dia harganya cukup mahal. Kemudian ada television advertising, ini juga untuk membuat iklan di TV ini juga harganya cukup mahal ya teman-teman. So, aku juga kasih. Begitu juga dengan jangkauan ya, jadi kayak semakin luas jangkauannya, itu aku kasih nilai 5. Tapi untuk uh, tapi untuk iklan dengan jangkauan yang nggak terlalu luas, aku kasih nilai 2 kayak brosur ini ya. Kalau brosur ini kan kita yang membagi ya kan teman-teman. Brosur ini kan kita yang bagi, jadi kayak ya udah dia cuma di situ aja. Kalau kita pasang billboard, kita pasang television advertising, itu kan semua orang satu dunia tuh bisa lihat ya. Kemudian efektivitas iklan, ini lebih tepatnya kayak seberapa berpengaruh iklan ini, seberapa iklan itu bisa sampai ke target pasarnya kita. Kalau social media ads, nah ini menurut aku kasih 5 karena dia akurasinya bisa kita atur. Kita bisa atur nih range-nya di umur berapa, di area mana, itu kan kita bisa atur. Jadi iklan kita tuh bisa lebih sesuai sasaran. Dan untuk billboard kemudian untuk billboard ini aku kasih 3 karena dia sebenarnya ya yang bisa lihat iklan itu cuma orang yang lalu lalang di situ aja. TV advertising ini kayak satu dunia ya bisa melihat iklan kita. Ya ini so aku kasih nilai 5. Kemudian untuk durasi brosur ya, kadang brosur orang dikasih udah hilang, udah buang. Kecuali kalau emang dia butuh banget ya. Nah, social media ads ini durasinya juga bisa cukup panjang sih teman-teman. Untuk social media ads, billboard, dan TV advertising ini durasinya panjang selama kayak biaya iklannya kita tuh masih jalan terus. Kemudian setelah kita kasih range nilainya dari 1 sampai 5, kita kasih total sebelah sini. Total kita lihat siapa dengan alternatif mana yang punya nilai paling tinggi. Nah, di sini di jasa foto ini ya, teman-teman, kita bisa pilih yang opsi social media advertising. By the way, ngomong soal social media, penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen pemasaran. Maksudnya seperti ini. Nah, jadi teknologi itu bisa yang pertama menyediakan data yang objektif dan komprehensif. Kemudian kita juga bisa menganalisis data melalui algoritma, menguji berbagai hipotesis, dan menentukan mana yang paling efektif. Kemudian, menyediakan sistem terintegritas yang mengurangi human error. Contoh, Google Ads menggunakan kecerdasan buatan
untuk menargetkan audiens dengan iklan yang relevan. Dan ini dia dasar-dasar yang harus pertimbangkan dalam mengambil keputusan terkait strategi pemasaran peluncuran produk baru. Dan aku mau spill beberapa dasar-dasar yang harus kita pertimbangkan kalau perusahaan mau melakukan launching produk baru. Yang pertama, lakukan analisis pasar. Yang kedua, pemahaman konsumen. Jadi yaitu tadi kita harus tahu target pasarnya kita itu seperti apa dan bagaimana. 3, penetapan potensi produk. 4, strategi harga. Kemudian strategi promosi dan juga perencanaan peluncuran produk. Oke, tadi Academic Vlog dari aku, Rida Nur Aziza, mahasiswa UM Surabaya, angkatan 2021. Thanks for watching. Bye-bye.